Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen kompensasi. Sebelum kami akan menjelaskan atau membahas manajemen kompensasi ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Eli Nurinda, Marica Putriana, Sinta Susanti, dan juga Firanda Dwi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Eli Nurinda. Baik, terima kasih Marica. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi manajemen kompensasi. Ialah segala sesuatu yang diterima di tenaga kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Menurut para ahli, menurut Yoder mengemukakan bahwa kompensasi balas jasa yaitu kontraprestasi yang diberikan seorang atau kelompok orang atas prestasi kerjanya atau jasa yang telah dikorbankan. Tujuan kompensasi gaji yang pertama, karyawan menjadi berkualitas. Kedua, mempertahankan karyawan. Ketiga, adanya keadilan. Keempat, efisiensi biaya. Kelima, perubahan perilaku dan sikap. Dan yang keenam, administrasi legalitas. Proses kompensasi suatu jaringan berbagai subproses yang kompleks yang dimaksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerja dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan gaji, yang pertama adanya tingkat gaji yang lazim, lalu yang kedua serikat buruh, yang dimana dengan adanya kompensasi yang baik, serikat buruh dapat dihindarkan, akan lebih berkonsentrasi kepada pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada pemerintah, yang dimana kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, mungkin seperti batas upah minimumnya, maka intervensinya dari pemerintah dapat dihindarkan agar tidak terjadi dengan adanya cekcok pada karyawan. Lalu yang keempat, kebijakan dan strategi. Yang kelima ada faktor internasional, lalu yang keenam ada biaya. Lalu di sini ada imbalan ekstensif. Yang pertama ada dalam berbentuk uang, lalu yang kedua ada berbentuk benefit atau tunjangan. Contohnya seperti gaji, terus lalu ada honor, bonus, komisi, dan hingga insentif. Lalu di sini ada imbalan intrinsik, yang dimana imbalan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Biasanya imbalan ini merupakan nilai positif atau rasa puas pada karyawan terhadap dirinya karena telah menyelesaikan suatu tugas yang bagi dirinya cukup menantang. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pentingnya kompensasi dan faktor kewajaran atau keadilan yang mempengaruhi sistem kompensasi. Yang pertama yaitu pentingnya kompensasi terdiri dari kinerja atau prestasi kerja yang hendak dicapai harusnya spesifik dan dapat diukur. Yang kedua ada besaran atau nilainya cukup berarti. Yang ketiga pembayaran harus sesegera mungkin. Yang keempat hindari kemungkinan terjadinya duplikasi atau double rewards. Lalu ada faktor kewajaran atau keadilan yang mempengaruhi sistem kompensasi, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi internal. Dimensi internal merupakan kewajaran atau keadilan internal yang berarti setiap jabatan atau posisi dan pekerjaan individu dihargai oleh organisasi atau perusahaan dengan perbandingan yang rasional, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kedua ada dimensi eksternal, yang merupakan kewajiban atau keadilan eksternal, berarti kompensasi dilakukan dengan memperhatikan nilai pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada dimensi individual, yang merupakan kewajaran atau keadilan individual, berarti setiap individu pegawai merasakan kompensasinya fair dibandingkan dengan pegawai yang lain dalam pekerjaan yang memiliki kesamaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.